Survivors kembali lagi tentunya masih di Free Fire Master League Season 3 Divisi 1. Bersama gue Jispen di Soken dan Baby Embun. Aduh. Akhirnya kita jumpa di sini di panggung yang besar ini. Dan tadi kita udah melihat gameplay yang luar biasa dari Onyx Olympus. Sekali lagi membuktikan walaupun dia kekurangan member, ada dua playernya yang gak berhasil masuk ke late game, dia masih bisa membuktikan kekuatan individual skillnya sampai mereka berhasil buyah, Baby Moon. Ya, itulah konsisten dan efisien dari seorang Onyx Olympus. Tapi berbicara tentang Onyx Olympus, gue mau notice nih, ada satu tim juga yang posisinya lagi nge-up banget. Yaitu GGWP Esport. Wah, GGWP Esport kalau kita lihat juga ini awal debutnya yang menurut gue cukup menjadi angin segar. Karena kalau kita perhatikan dari ronde ke ronde mereka selalu konsisten ada di jajaran top 5. Tadi sempat masuk top 2 juga. Hal yang sama juga gue lihat tadi ada di teman-teman dari Airwolf. Yang mana kalau kita perhatikan dengan hadirnya kembali seorang Koje sang legenda ya kan. Yang udah punya segudang pengalaman dari Free Fire zaman dahulu sampai sekarang itu sedikit banyaknya menunjukkan dinamika yang lebih baru lagi dan lebih fresh lagi untuk Airwolf, Baby Moon. Iya benar banget. Kalau gue lihat juga tadi dengan perolehan kill 11 bahkan lebih, itu sudah menunjukkan bahwa memang kembalinya Koje itu bisa menjadi acuan untuk Airwolf untuk lebih nge-up lagi Bang Aji. Betul, dan kita juga bakalan lihat dulu standing sementara dari klasemen grup A dan juga grup B. Ini dia. Nah ini dia Baby Moon untuk standing dari matchday pertama grup A dan juga grup B, di mana kita bisa melihat ini secara keseluruhan dari pot besar. Ini ada Onyx Olympus yang sedang memimpin terlampau jauh 72 total poin. Masih baru 3 ronde Baby Moon. Baru 3 ronde, di mana nanti kita ada 3 ronde lagi ya Bang Aji. Dan ini dia GGWP ID Esport yang benar-benar ini adalah debut pertama dia. Yes, dan kalau kita ingat juga GGWP ID Esports ini ada di grup B. Beda cerita sama Onyx Olympus yang ada di grup A. Berarti saat ini GGWP ID Esports itu ada di pemuncak klasemen. Sementara Onyx Olympus itu sedang memimpin di grup A sama Airwolf dan juga Bumi Sport. Benar banget, dan gue lihat di sini juga ada Boss Nightmare dan juga teman-teman tadi dari Onyx Olympus yang memang udah pasti udah sangat jauh banget ya. Tapi belum tentu juga untuk tim-tim lain yang bakal mengejar karena tidak ada yang tidak mungkin Bang Haji. Betul, tidak ada yang tidak mungkin. Even kalau kita perhatikan tadi beberapa tim yang lagi lumayan terseok-seok, salah satunya ada Kings Esports. Benar. Kings Esports dari ronde pertama kelihatan memang masih meraba-raba dari setiap gaya mainnya lawannya. Begitu juga kalau kita perhatikan First Riders Bravo yang kalau kita perhatikan perpindahan rotasi mereka itu cukup dinamis sampai era kadang suka panis juga gitu ya. Iya, dan gue rasa di sini kemungkinan yang tadinya 3 match ini sudah panas banget dan ini adalah angin yang segar untuk Onyx Olympus. Apakah Onyx Olympus bakal mencoba untuk mendapatkan buyahnya lagi? Ini benar-benar bisa jadi satu sejarah baru kalau seandainya Onyx Olympus bisa bungkus 6 ronde dalam satu matchday. Kita nggak pernah tahu, bisa saja sejarah itu terjadi karena bahkan tim sekuat dan sekelas EVOS yang sudah biasa menjadi juara di turnamen-turnamen besar saja itu belum pernah ngebungkus 6 game berturut-turut. Wah. Ini berturut-turut dengan perolehan poin kill yang cukup banyak loh. Betul. Benar-benar efisien dari seorang Onyx Olympus, di mana kalau gue lihat dia mencoba untuk mencari rotasi dulu yang aman, mencoba mencari resort. Begitu sudah masuk ke zona ke tengah, mereka langsung rotasi masuk ke zona ke tengah, bahkan mencoba untuk menjadi third party. Betul. Itu poinnya. Yes, dan juga tadi kita lihat beberapa tim yang lagi mulai mencoba stabil juga di sana, salah satunya adalah Bumi Sport. Dimana kalau kita perhatikan tadi di Purgatory bahkan di Kalahari juga mereka berusaha sebisa mungkin gimana caranya masuk top 5 yang mana itu nggak pernah gue lihat sebelumnya di season lalu. Season 3 divisi 1 kali ini benar-benar terasa sekali improvementnya dan kita bakal langsung masuk ke dalam game yang sesaat lagi. Ini dia Free Fire Master League Season 3 Divisi 1. Di mana kita akan kembali lagi ke Bermuda ronde keempat. Yang mana pesawat sudah langsung lepas landas dari area Rimnan Village menuju ke arah Mil, Baby Moon. Ya, dan gue bakal lihat di sini sepertinya teman-teman dari Boom Esport bakal mencoba untuk turun aja langsung. Kalau gue lihat kan tadi dia tuh pertamanya di observatory nih. Apakah nanti di Bermuda lagi mereka akan langsung aja turun, mencoba mengambil launchpad dan langsung aja menuju ke observatory. Wah, ini menarik karena kalau kita ingat di Bermuda pertama, Onyx Olympus itu ada di area Captain. Dia sekarang coba ke arah Katulistiwa, nggak
nggak nutup kemungkinan dia bisa ambil graveyard dan langsung menggunakan launchpad atau menggunakan launchpad yang ada di radio menuju observatory, atau bisa aja dia coba standby di area Katolisio sambil nungguin tim-tim yang coba ambil arah jam 12 sampai jam 10. Kayak misalnya ada First Riders dan juga Red Bull Rebellion yang saling berdempetan, saling berjibaku kali ini. Di mana Ombak sudah kehilangan banyak sekali darahnya oleh seorang Frus. Bakal coba langsung di regroupin dulu, tapi ternyata Frus merasakan damage yang sangat besar juga. Di depan udah ada Soza, jatuh satu orang Soza. Satu orang langsung coba di end begitu ya. Darkol juga bakal jadi kapten selanjutnya yang harus jadi korban. Scoopers juga bakal jadi sasaran berikutnya. Menyisakan Ombak, awal yang kurang baik untuk para pemain dari First Riders di game ronde keempat bermuda kedua. Dia bakal lari terus berlari, di mana sebenarnya Kelvin bakalan coba mengejar bersama Siro yang udah punya Scar yang juga sudah langsung dilampiaskan saja pelurunya. Soul, sayang sekali First Riders harus tusun di game ronde keempat, Bibi Bun. Ya ini dia meta Blue Zone yang dimana kalau gue lihat ini Siro dia sudah menggunakan dasyanya, dimana kalau kita tahu nih dasya turun dari pesawat itu langsung cepat aja karena untuk animasi delay-nya itu udah dikurangin, dia sudah cepat berhasil untuk mendapatkan senjatanya langsung dan langsung aja menembakin ke teman-teman arah First Rider. Iya, dan yang paling penting selain dia ngurangin animasi ketika dia lagi jatuh, itu damage-nya juga berkurang, dan juga yang nggak banyak dinotis orang itu recoil-nya itu dikurangin juga. Benar, gitu. recoil-nya terkurang mengurangi 6%. Betul, dan itu emang cukup berpengaruh. Beda cerita sama Laura, kalau Laura kan nambahin akurasi, kalau ini ngurangin recoil. Jadi ketika lu biasa pakai peluru random di hit ketiga atau keempat atau kelima mungkin, ini Dasya meminimalisir itu supaya peluru randomnya tuh nggak terlalu jauh dari targetnya. Ya, dan gua rasa juga dari Dasya, keuntungan dari Dasya itu kalau tadi ya kayak awal ya untuk saat jump early, untuk dia mendapatkan senjata tuh sudah cepat, begitu juga kalau gue lihat tadi backup dari seorang teman-teman RBR itu cepat ya. Betul. Cepat sehingga kalau gue rasa tadi ada telat sedikit teman-teman dari First Rider yang juga mungkin panik karena kalau gue lihat itu satu komponnya hanya satu. Benar, emang kalau kontes di satu tempat yang sama dan kebetulan emang komponnya minim, udah pasti lootingan minim. Jadi itu cepet-cepetan aja siapa yang dapat senjata dia yang lebih diuntungkan. Walaupun Blue Zone. Walaupun Blue Zone pada akhirnya, tapi kita harus ingat itu plantation tadi jatuhnya masihnya belum ke arah Shipyard, dan kita bakalan lihat di sini ada Kapten Halcyon yang berhasil mendapatkan total 5 poin kill.